kuliah hari ini kita melanjutkan materi pada kuliah geologi pengembangan wilayah ya, dengan saya ambil satu judul ya, pengembangan sistem ya, pendekatan sistem di dalam pengembangan wilayah ya. Kenapa di kuliah sebelumnya ya, di kuliah sebelumnya kan Anda telah mengikuti penjelasan mengenai komponen-komponen dalam sistem ya, mulai dari lereng misalnya ya, dari lereng, kemudian ini lereng ya. Anda mendengarkan apa itu daerah aliran sungai, kemudian Anda juga mendengarkan apa itu kawasan pesisir dan apa itu gunung api. Jadi ketika kita bicara pengembangan wilayah ya, yang kemudian banyak dikenal dengan istilah tata ruang ya, tata ruang. Jadi kalau di secara struktur misalkan di kita ada badan geologi, di mana badan geologi terdiri dari beberapa pusat, dan salah satu pusatnya adalah pusat air tanah dan geologi tata lingkungan ya. Nah, pada bagian tersebut memang banyak bicara mendukung untuk penataan ruang ya. Dan saya kira juga Anda mendengar di kuliah pengantar mengenai pentingnya geologi untuk penataan ruang tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat alurnya ya, pertama adalah kuliah ini bicara konsep ya, konsep bagaimana fungsi lereng dalam penilaian dan seterusnya. Dan sekarang kita masuk tahap yang kedua, yaitu planning. Artinya apa? Dari kondisi-kondisi geologi yang ada, ya, kita akan membuat satu proses perencanaan. Bagaimana kita melakukan perencanaan tersebut? Oke, tentunya kita memerlukan tools ya. Di bagian tools ini nanti kita bicara, salah satu ada GIS. GIS ini kita akan gunakan ya untuk mengevaluasi ya dari faktor-faktor yang sudah ada di atasnya. Nah, pada bagian keempat itu adalah fase monitoring ya. Artinya apakah ya penataan ruang kita tersebut telah mengakomodir beberapa kendala-kendala yang ada di atas tadi ya. Sebetulnya pada saat kita melakukan pengembangan wilayah ya, ada 4 hal ya. Hanya yang satu sumber daya tidak saya bahas. Jadi poin utama mengapa kita membicarakan ketersediaan kebutuhan air. Ya, salah satu kebutuhan dasar manusia tentu adalah air. Dan belajar dari sejarah, kalau Anda perhatikan, kota-kota besar itu selalu berdiri dekat dengan air. Tidak usah jauh. Palembang juga dikembangkan dekat dengan air. Karena apa? Pada saat itu sebetulnya ya, manusia pemenuhan kebutuhan ini yang paling dekat dengan air sungai. Jadi tidak usah jadi teknologi penggalian air tanah misalkan itu waktu itu belum ditemukan. Dan orang menggunakan air sungai. Nah, kalau Anda pernah melakukan obrolan diskusi dengan desa Tanjung Kurung misalnya, kenapa mereka tetap tinggal di daerah situ, tidak pindah ke atasnya, tidak mau ada pindahan seterusnya? Ya karena mereka merasa bahwa air itu di sana sudah cukup mudah. Nah, dari air ini sebetulnya ada banyak perubahan perilaku dari manusia. Jadi kalau dulu kita bayangkan dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, maka proses pemulihan sumber air ini akan sangat cepat. Ya. Jadi artinya misalnya dengan 10 orang ya Anda bayangkanlah Anda masuk ke daerah hulu, kemudian air bersih Anda gunakan di situ, Anda mandi di situ, Anda cuci di situ, Anda kakus di situ gitu ya. Maka proses
reversible itu sangat cepat, berbeda dengan sekarang. Nah, yang kedua tentu kita akan lihat dari aspek kebencanaan. Ya. Kalau ditanya apakah bencana itu ya, datang ya, dengan sendirinya misalkan, jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Nah, kalau kita bicara kebencanaan, daerah tersebut misalkan rawan gempa, kemudian apakah dia tidak boleh tinggal di situ? Nah, inilah yang kemudian masyarakat ya itu sudah cukup adaptif. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan sepanjang jalan dari Muara Enim, Batu Raja itu banyak rumah menggunakan rumah panggung ya, dan kalau Anda perhatikan itu posisinya di atasnya itu ya itu menggunakan batu jadi dan kemudian ada pergerakan ya. Tapi kemudian dengan kembali ya perubahan perilaku manusia, misalkan gempa Jogja salah satunya adalah banyaknya meninggal itu karena lebih kepada tertimpa oleh bangunan, bukan karena gempa yang begitu dahsyat misalnya. Oke, dan bicara kebencanaan sekarang, misalkan Palu itu banyak belajar setelah bencana. Tidak terlepas dari apa? Dari ekosistem pengembangan wilayah. Jadi ada wilayah tertentu memang secara kebencanaan itu memang rawan bencana. Tetapi kemudian karena pertumbuhan ekonomi dan kita bisa bayangkan bahwa harga tanah paling murah itu berada memang pada tanah-tanah kritis. Dalam diskusi dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Kementerian ATR BPN misalkan, ini kan terkait dengan kepemilikan lahan, kepemilikan tanah. Mungkin tidak gitu. Tanah-tanah yang berada pada diasumsikan sudah tanah rawan longsor misalkan, ya itu sertifikatnya tidak keluar misalkan. Nah, ini satu hal yang juga perlu regulasi gitu. Jadi bahwa nanti ada aspek lingkungan fisik dan dalam konsep tata ruang dan struktur ruang ini memang sangat berpengaruh. Kenapa juga kita bicara ekosistem? Karena jadi kalau Anda mendengarkan, Anda bisa dengarkan kuliah ekosistem based resilience ada di YouTube saya. Itu ketika kita bicara banjir misalkan, banjir di tempat Anda itu bukan hanya akibat hujan yang tinggi, tetapi dia akan datang ke tempat lain. Artinya apa? Ketika kita bicara pengembangan wilayah, maka kita bicara sistem sungai. Ya. Kita bicara sistem sungai. Dan tadi kembali bahwa perkembangan manusia juga akan sangat tergantung dari sistem sungai tadi itu. Oke. Lalu bagaimana dengan posisi kita? Ya? Jadi Indonesia adalah salah satu, Anda tahu lah sejak kecil, sejak SMA bahwa Indonesia itu adalah bagian dari ASEAN ya, bagian dari ASEAN. Dan satu studi yang menarik bagi saya itu adalah The Age of Asian Cities. Jadi bagaimana kota-kota ini berkembang dari migran menjadi megacities sekarang ya. Nah, jadi pada saat kita bicara dari sana, lalu kita bertanya sebetulnya, di mana peran geologi terhadap hal-hal tersebut gitu ya. Itu yang kemudian kita lihat dalam beberapa hal. Where you live influence. Jadi sebetulnya itu yang poin pertama. Jadi apa sih peran Anda sebagai geologis ya dalam mengembangkan pengembangan wilayah ini gitu ya. Sebesar apa sih gitu ya. Oke. Kalau saya tadi kembali kepada pengembangan wilayah misalnya, wilayah Anda tersebut ya, itu apakah ke dalam termasuk kawasan yang memiliki sumber daya misalnya ya. Contoh yang bagus adalah bagaimana pengembangan kota yang di kota di Freeport itu dikembangkan dengan menggunakan ekosistem. Jadi di tengah-tengah hutan ada perkampungan, ada perkotaan dan seterusnya. Lalu kalau Anda bayangkan bagaimana sekarang kondisi pasca penambangan di Sawah Lunto misalkan ya. Itu. Jadi kota-kota bekas tambang itu akan meninggalkan
satu daerah ya yang itu yang kemudian ada istilah sustainability mining, bagaimana pasca penambangan itu tetap digunakan. Dan kalau Anda mendengarkan kalimat pembuka di pengembangan geowisata Sumsel kemarin dari Pak Adi Marjono, Direktur G Resources, menyebutkan bahwa negara maju itu sudah bergeser dari pengambilan sumber daya alam menjadi jasa. Nah, artinya apa? Ke depan akan ada kembali terjadi pergeseran-pergeseran fungsi geologis di dalam dari penambang, misalkan dari explorer, kemudian yang menjadi ramah lingkungan. Oke, jadi where you live influences, dan yang kedua adalah what you buy. Jadi dimanapun Anda tinggal, ya, pasti Anda ingin memerlukan kebutuhan pangan. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa perang ke depan sudah bukan lagi perang senjata, tapi 3 perang yang akan dilakukan tadi. Yang pertama adalah perang pangan, yang kedua perang energi, ya, dan yang ketiga perang. Nah, oke, Anda cari jawabannya. Kemudian dimanapun Anda tinggal, pasti Anda akan bicara job you take. Anda mau berkarir sebagai apa? Kan ini. Di mana Anda akan berkarir gitu ya. Oke. Apakah mungkin seorang geologis misalkan berkarir di mengembangkan wilayahnya sendiri? Nah, ini yang sekarang banyak terjadi. Di setiap wilayah geopark selalu mensyaratkan adanya geologis setempat. Yang diharapkan memang ya dia bisa menjawab kebutuhan 4 hal tadi. Ya, dia mengetahui, saya kembalikan slide di sini. Dia mengetahui air, dia tahu kebencanaan, ya. Dia tahu sumber daya, ya. Yang ketiga sumber daya, dan yang keempat adalah dia mengetahui mengenai bagaimana dia mengembangkan wilayah tersebut dalam satu sistem kesatuan. Nah, yang paling penting yang terakhir adalah how you communicate. Kegagalan-kegagalan dan perkembangan wilayah itu karena tidak terkomunikasikannya apa yang direncanakan oleh planner dengan apa yang terjadi di lapangan. Oke. Dari situ kemudian ke depan akan seperti apa ya? Jadi siapa ya? Ya. Who is the ASEAN consumer? Yang pertama adalah Anda sebagai kaum milenial, Anda akan menggunakan Anda sebagai ke depan ya, tentu kita berdasarkan umur ya, bersama dengan golongan Anda, dan keduanya golongan-golongan saya ya, golongan kita sebut dengan golongan kolonial ya. Yang kedua, nah ini ketika kita bicara pengembangan wilayah, kita selalu dihadapkan dengan harga tanah yang cukup mahal. Anda bayangkanlah kalau di situ ada pasar, dekat ke sekolah, dekat ke perkantoran, maka siapa yang mampu beli? Itu adalah orang-orang yang memiliki uang besar. Tapi kemudian orang-orang yang dengan low income, maka dia akan tinggal di daerah-daerah yang secara ruang, ya, itu ruang-ruang kritis. Saya sampaikan tadi. Mungkin dia tinggal di tepi bantaran sungai, dia tidak mampu memproteknya sendiri gitu ya. Kemudian besar rumah itu sendiri ya. Ini bisa nanti kepadatan penduduk ya. Dia bisa berupa single unit atau dia bisa family unit. Dan dari sisi lokasi ya, bisa di pedesaan atau bisa di perkotaan. Dari tingkat pendidikan ya, okay. Jadi sisi sebelah sini ya, itu adalah sisi yang harus Anda kembangkan. Sisi yang sebelah sini itu yang harus di manage sebetulnya ya. Jadi dengan keterbatasan air bersih di kota besar, maka kemudian banyak pengembangan air tanah disulah keluar disebut dengan pajak air tanah. Jadi kalau di kota besar, salah satu penerimaan pemerintah adalah pajak dari air tanah. Oke, kemudian akses terhadap teknologi. Ya, Anda selama sekolah dengan di rumah masing-masing tentu Anda merasakan ya bagaimana
terbatasnya akses ke dalam teknologi ini sendiri. Nah, kemudian akses ada produk ya. Anda kalau di Palembang misalkan ya, Anda dengan menggunakan satu produk GoFood, Gojek atau produk beli barang sekarang ini sudah menggunakan e-commerce. Tapi di desa ya tentu masih dengan menggunakan tradisional. Oke. Nah, jadi ketika kita akan mengembangkan wilayah, peran geologi itu tentu akan berbeda-beda. Peran geologi untuk di daerah high density itu ya, untuk daerah high density misalkan, maka di sini kita bicara subsidence ya. Oke. Ini subsidence kita bicara di sini. Tapi untuk di daerah-daerah rural, nah subsidi tidak terjadi ya. Di sini Anda bicara mengenai lahan-lahan kritis misalkan. Kira-kira begitu ya. Jadi peran Anda sebagai geologi dalam pengawasan wilayah itu sangat tergantung di mana posisi Anda ini. Apakah Anda berada di kota besar, apakah Anda berada di pedesaan. Permasalahan juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu, saya selalu kuliah berdasarkan dengan OB. Outcome Based Learning. Artinya apa? Kita yang diajarkan di kuliah saya adalah membuat pola pikir Anda untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi ingat, menyelesaikan masalah. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah, Anda tidak perlu buat masalah gitu. Misalnya Anda tidak masuk, tidak membuat tugas, itu Anda membuat masalah sebetulnya. Daripada membuat masalah, silahkan pindah saja ke kuliah yang lain. Oke, ya. Jadi masalah itu harus Anda coba selesaikan, dan yang saya ajarkan bagaimana kita menyelesaikan kondisi-kondisi seperti ini. Ke depan, ya ini dari kajian of ASEAN tadi, di urban itu akan terjadi pengurangan jumlah penduduk ya Anda bisa lihat, tapi di high density akan terjadi kenaikan penduduk yang sangat tinggi. Artinya apa? Mungkin ya, kalau Anda pernah ke Tanjung Purung, ada satu rumah yang dekat pinggir sungai, rumahnya Pak Kades. Itu disebutkan bahwa rumah itu jadi rumah kosong karena anaknya sudah pindah dan juga pindah ke tempat lain. Anaknya tidak tinggal Tanjung Purung, dan sudah buat rumah yang agak jauh dari sungai gitu, yang lebih aman dari banjir, kayak seperti itu. Artinya kondisi-kondisi seperti inilah yang nanti akan Anda hadapi ketika Anda mengembangkan wilayah sebagai di sisi geologi misalkan. Oke. Itu jadi pertimbangan Anda. Lalu karena saya membahas sistem ya. Ini saya ambil dari buku yang cukup menarik ya. Ini dari Anda bisa cari Hans Close Lecture Contribution Urban Geology to Development, Degradation and Conservation of the City. Ya. Di geologi kan ada juga kita bicara masalah konservasi. Jadi kalau geologi selama ini ya berbicara akademik, proses for the publication, proses lain, kemudian geologi survei untuk mendapatkan sumber daya, dan kemudian jasa konsultasi untuk mendapatkan kemakmuran ya. Tapi ketika Anda berperan sebagai urban geologis atau geologi lingkungan, posisinya mirip ya, sama. Tapi kemudian usable research. Nah, artinya di sebelumnya kita bicara tadi komunikasi, bagaimana knowledge Anda tersebut ya, informasi geologi ini bisa terjemahkan. Ketika Anda mengatakan bahwa ini adalah umurnya Miocene misalkan. Lalu secara ruang itu apa artinya gitu. Itu. Anda bicara di geomorfologi perbukitan dendrisional misalkan. Nah, itu artinya apa gitu. Ketika Anda memiliki bukit tersesarkan dengan perbukitan dendrisional, itu artinya apa? Sehingga teman-teman di perencana itu bisa menerjemahkannya. Ini ya. Geological surveyors still struggle to understand the five needs, the wide range of the type user and need additional funding to meet them. Jadi sehingga kita usernya semakin meluas ya, tidak hanya dalam sisi geologi tetapi juga ke yang lain. Jadi
ini yang membedakan yang tradisional geologi dan ini adalah geologi producer relationship terhadap urban planning. Jadi sekarang Anda harus mampu menerjemahkan knowledge Anda tersebut untuk keperluan pengembangan wilayah. Dan agar Anda tidak berebutan data, maka silahkan Anda gunakan data pemetaan Anda sendiri. Oke. Dalam salah satu rujukan dalam topik ini, jadi setiap topik saya akan memperlihatkan buku yang menjadikan dasar ya. Kayak seperti tadi ya di atas kita. Dan ini juga dari buku Sisiman. Oke. Nah, salah satu buku yang menjadi rujukan dasar ya para perencana adalah buku ini. Ya. The System View of Planning. Jadi kita akan melihat faktor-faktor yang berpengaruh tadi. Ini misalkan ya kita sidang sebelah sini morphological method applied to new town design. Nah, tentu lokasi pemetaan Anda itu bukan kota baru tetapi berkembang sebelumnya. Buka peta pemetaan Anda, kemudian dari situ Anda lihat ya, sederhana saja, ada berapa Anda misalkan kecamatan X. Dalam kecamatan X ini kan ada tadi beberapa desa. Desa A sampai E misalnya. Nah, Anda lihat bagaimana sebaran desa tersebut terhadap kecamatan. Jadi apakah dia tersebar ya? Jadi misalkan ini ibu kota di sini ya. Kemudian dikelilingi oleh desa-desa seperti ini. Oke, artinya kan sentralnya di sini. Jadi regional network-nya itu adalah radial ya. Atau dia linear ya, sepanjang jalan ya. Jadi jalannya di sini, ini kota kecamatan misalkan ya. Ini kota kecamatan, ini ada jalan, maka seluruh pertemuan penduduk berkembang di sini. Kira-kira begitu ya. Anda itu evaluasi. Jadi ini untuk keperluan di absensi Anda seperti biasa, teori di bagian atas dan di bagian itu adalah pertanyaan-pertanyaan ini itu Anda jawab di lokasi pemetaan Anda. Geologi daerah X ya. Regional pattern-nya adalah concentrate. Jelaskan dulu di kecamatan X ada berapa desa. Anda kan bisa menggunakan Google Map untuk mendapatkan informasi itu. Di bawah nanti akan saya perlihatkan bahwa di era teknologi 4.0 itu tidak ada alasan lagi Anda tidak tahu level pemetaan Anda di mana, luasan di mana, itu suatu hal yang sangat mustahil kecuali kalau memang Anda malas di situ. Oke. Networknya Anda lihat apakah dia grid ataupun linear. Anda tahu kan, Anda bayangkan grid sebarannya ada buat grid ataupun linear. Kemudian regional transport ya. Sudah dipastikan bahwa kebanyakan kan Anda masih menggunakan transportasi darat. Tapi mungkin juga daerah Anda juga menggunakan air ya, waterway ini. Ya. Oke. Nah, secara keseluruhan tadi apakah open all town from, jadi desa-desa tersebut dari kecamatan tersebut seperti apa? Anda bisa lihat informasinya di katakanlah kecamatan dalam angka. Ini yang Anda lihat dulu ya. Kita bicara dari sebaran informasi yang masyarakat berkembang. Nanti kita akan lihat sisi yang sebelah kiri, sebelah sini. Jadi sekarang kita identifikasi dulu yang sebelah sini. Ini kan perkembangan kota ya. Perkembangan kota itu didorong oleh apakah dia mengikuti ruang, apakah dia mengikuti kondisi ruang yang ideal secara geologi misalkan, atau memang lebih kepada tuntutan ekonomi ya. Itu. Jadi kalau Anda perhatikan Muara II misalnya ya. Muara II itu kan berkembang di tempat situ. Kemudian dibangunlah pusat pemerintahan yang agak jauh ke atas. Nah, apakah itu masyarakat berpindah gitu? Anda lihat ya. Anda bisa pelajari di situ. Ya, atau contoh Tanjung Purung lah. Tanjung Purung di bawah dan seterusnya. Oke. Ya. Regional transport. Jadi kalau regional transport itu tidak hanya
kecamatan Anda, tapi Anda lihat juga perkembangan ke kota kabupaten. Jadi perpindahan penduduk di lokasi pemetaan Anda ke lokasi pemetaan lain. Jadi regional itu Anda bandingkan di dua lokasi pemetaan, coupling A yang coupling ada dengan coupling sebelah Anda. Nah, kalau yang transport mode itu adalah yang persis di lokasi pemetaan Anda. Ya. Apakah bus, apakah ada angkutan umum, enggak. Nah, kalau tidak ada ya Anda bayangkan saja dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat employment location. Ini tempat mereka bekerja. Anda lihat, gunakan, Anda buka dalam angka seberapa besar. Ya, dia bekerja apakah dia bekerja di tempatnya dia ataupun nanti dia harus berpindah ke tempat lain. Mengapa ini memerlukan transport tadi? Dan di situ nanti di dalam pola penataan ruang itu ada yang disebut dengan simpul dan jaringan. Tempat kota berkembang adalah simpul. Hubungan antar simpul digunakan dengan jaringan. Nah, pertanyaannya ini yang kemudian membuat jalan itu ke arah mana dan seterusnya. Oke. Kemudian employment location servicesnya. Di mana posisi pasar, di mana posisi tempat ibadah, ya. Anda bisa evaluasi di sana. Ya, jadi ini di sebelah kanan adalah yang sudah terbangun. Oke. Kemudian residence location ya. Apakah ya sederhananya, apakah kalau di situ sawah dekat dengan Anda tentu di daerah pemetaan mungkin banyak orang bekerja di sawah. Seberapa dekat ya sawah dengan apa namanya? Dengan lokasi dia tinggal. Jadi caranya adalah Anda buka data kecamatan tersebut, di situ selalu ada informasi jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan dan seterusnya, mata pencariannya dan seterusnya. Itu Anda bisa gunakan data tersebut untuk bisa mengeksplor sebetulnya posisi dia bekerja itu pada lokasi dia ataupun dia harus pergi keluar lokasi. Oke, nah yang berikutnya adalah resident density. Jadi dari lokasi pemetaan tersebut mana yang termasuk padat penduduk, mana yang termasuk jarang penduduk, ya, mana yang termasuk dengan jadi low, medium, high itu ada standarnya. Tapi yang cara yang paling mudah Anda compare, misalkan Anda punya 8 desa di situ di lokasi pemetaan Anda lihat dari data BPS, ya. Anda bagi interval kelas menjadi 3. Sekian itu termasuk desa padat, sekian termasuk desa sedang, sekian termasuk desa jarang. Dan ketika kita bicara density sebetulnya adalah jumlah penduduk per kilometer ya. Oke. Yang berikutnya service to center location. Apakah itu hierarki? Hierarki Anda tahu, hierarki ke atas di luarnya. Oke. Yang berikutnya adalah education. Tempat lokasi pendidikan. Apakah ada SD, apakah ada SMA, dan seterusnya. SD, SMP, SMA, PAUD, itu tersebut ada. Karena itu diperlukan ya. Kemudian, directional space pattern. Oke. Apakah di situ ada, misalkan ada taman, di situ ada, ya sekarang kan namanya hiburan itu ya, namanya orang berwisata kan tidak harus ke kota ya. Justru kebutuhan dasar manusia itu misalkan di situ ada lokasi geopark, di situ ada tempat wisata alam dan seterusnya, itu objek-objek wisata. Nah itu Anda tuliskan apakah objek-objek tersebut mengikuti pola belt ya, melingkar gitu, wedge jadi kota-kota yang di ujung-ujungnya ataupun disperse dia tersebar. Kalau tidak ada yang tuliskan tidak ada, tidak harus ada karena tadi nanti kita bicara pergeseran penduduk. Oke. Nah, dari sisi yang sebelah kanan yang tadi, ini morfologi metode, jadi kita ingin melihat, mengevaluasi sebetulnya kebutuhan-kebutuhan apa ya. Itu Anda kan biasa berkata di Tanjung Kurung misalkan SD-nya apa namanya, ada musola di situ, ada SD di situ, kemudian ya Anda selalu bicara buat pemetaan ya. Kemarin tuh ada siapa temannya, timnya Rizky atau ada Dimas itu yang mendengarkan pada saat Tanjung Kurung kan seperti itu. Oke. Nah,
Sekarang kita melihat sebetulnya dengan regional pengembangan wilayah, regional planning ataupun pengembangan wilayah, spatial planning. Oke. Yang pertama faktor lingkungan. Sebetulnya apa yang mereka inginkan? Terus apa kebijakan pertumbuhan penduduk ini selalu ada budaya, ada teknologi. Oke, ini kondisi lingkungan dan pendekatan sistem view of planning ini buku lama. Di bawah nanti akan saya jelaskan pendekatan kota baru yang kemudian sangat berkembang. Nah, bagian yang terpenting tentu adalah regional resources. Di awal tadi kita bicara air, apakah di sana ada air dan seterusnya. Yang kedua adalah ini sumber daya, di sana ada mineral, ini sumber daya geologi. Apakah misalkan di situ ada tambang dan seterusnya ya. Tuh. Atau dalam lokasi angkutan Anda tambangnya di lokasi A, kemudian tempat lainnya itu. Oke. Kemudian building land ya. Jadi building ini dari teknologi kan apa? Dia akan membangun gedung dan dia juga akan memerlukan pabrik. Dalam hal ini UMKM juga termasuk di sana. Tapi sumber daya lain yang mendukung pertumbuhan adalah pertanian ataupun dia kehutanan. Makanya informasinya ada di sini. Nah, ya improvement. Oke. Kemudian urban function ya. Apakah itu ada housing? Nah, jadi ini kan Anda selalu buat pemetaan desa. Ya ini Anda gunakan. Dan sekarang pemetaan desa tersebut Anda menggunakan pendekatan functionnya, di mana fungsi education, di mana fungsi recreation, basic employment, ya basic ada di sini, ya tempat mereka bekerja, service employment dia mendapatkan apa, kemudian communication dan ada shipping. Shipping adalah untuk keperluan trading ya, perdagangan antar satu ke satu yang lain. Oke. Apa bedanya urban function dan urban facilities? Urban function itu sebetulnya nanti bicara ke dalam penataan ruang. Urban facilities terkait dengan pola ruang. Oke. Houses, parkir ya. Oke. Terus ada parkir, ada pabrik, ada stasiun, ada bisa mungkin terminal, ada dermaga. Oke. Dan yang bagian terakhir adalah urban utilities. Ya. Ada air ya di urban resources, ada utilities. Sewer ini adalah keperluan mandi cuci kakus untuk pemerintah ada di mana? Dia dapat air, kemudian air tersebut digunakan, dia akan buang kan air tersebut. Kemana dia akan buang? Dari situ nanti penggunaan beberapa lokasi. Kemudian listrik ya, kelistrikan ya. Kalau Anda ingat ke Tanjung Purung lah, semua orang pernah ke Tanjung Purung. Tanjung Purung kan dapat mendapatkan bantuan listrik ya, RTHS, lampu tenaga surya hemat energi. Dan kemudian bagaimana kondisi jalan. Jadi Anda hubungkan ya, antar lokasi tersebut. Nah, ketika kita bicara urban pengembangan wilayah, maka kita bicara dengan sistem thinking. Ini Anda silahkan yang mengambil mata kuliah mitigasi bencana ini kita jelaskan lagi. Jadi yang pertama pada saat kita menyebutkan dia berhasil maka itu indikatornya. Dia tahan banjir, dia memiliki knowledge mengenai kebencanaan dan seterusnya. Ya Anda dengarkan saja di ekosistem basis dan community basis. Bukan kalibrate, kita kalibrasi bahwa data yang kita peroleh tersebut memang ya, menjawab kebutuhan. Jadi sekarang kita menghubungkan antara ruang ya dengan kemampuan masyarakat di situ ya untuk mengkomunikasikan kondisi lingkungan. Kemudian tentu seperti saya jelaskan bahwa harus menggunakan multi level analisis, kemudian expect to plan. Ini yang kita lihat sekarang. Di mana tadi sebelumnya kan saya jelaskan di mana masyarakat tinggal, kenapa dia pinggir sungai, dan seterusnya itu Anda gunakan data-data tersebut. Oke, tentu menggunakan berbagai metode dan kita gunakan SNI, ya, Social Network Analysis. Nanti kita bahas tersendiri.
bagian terakhir adalah yang atas adalah pendekatan-pendekatan yang belum dengan teknologi, tapi bagian terakhir sebetulnya ini lebih kepada kita bicara big data dan data mining ya. Nah, sisi sebelah kanan ini kita bicara big data ya. Big data. Artinya apa? Data-data tersebut ya, itu sekarang bisa Anda dapatkan dengan mudah, bisa Anda dapat akses. Jadi kalau di tahap sebelumnya Anda harus melakukan survei sendiri, Anda harus datang ke sana dan seterusnya. Sekarang kelebihan yang Anda dapatkan adalah Anda buka website BPS, si junjung dalam angka, maka Anda akan mendapatkan data dan informasi mengenai jumlah penduduk di kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung. Dari situ Anda bisa cari lagi beberapa BPS telah mengeluarkan sampai dengan kecamatan dalam angka. Oke. Data tersebut jadi itulah big data. Kemudian data tersebut Anda terjemahkan, Anda buka Google Map, Anda bukakan misalkan OpenStreetMap, Anda bisa melihat mana yang padat dan mana yang seterusnya. Saya lihat di tugas yang kita bicara di geoteknik itu Anda memakai OpenStreetMap, Anda tahu mana yang rawan longsor dan sebagainya. Kira-kira begitu. Itu adalah manfaat dari big data. Dan informasi itu silahkan Anda kumpulkan ya. Anda kumpulkan untuk membuat perubahan ya. Karena sekarang namanya di rural area di daerah pedesaan ini telah menjadi dasar ya. Oke. Yang bagian bawah ini ya, ini telah menjadikan kebutuhan dasar ya. Bagaimana pemerintah desa memahami ya. Oke. Kemudian bagaimana ini human capital ya. Digital enabling life ya. Kemudian bagaimana connectivity, bagaimana sistem komunikasi, dan bagaimana private partnership. Itu seluruh masalah tersebut ya, itu harus diselesaikan oleh masyarakat setempat. Jadi sekarang ini sistem thinking yang kita gunakan, knowledge geologi Anda itu akan kita gunakan nextnya, karena Anda tidak membuat kota baru sebetulnya. Sekarang kecuali misalkan pindahnya ibu kota negara. Tapi yang banyak Anda lakukan sekarang, outcome based learning kita itu adalah kita mengevaluasi sebetulnya pergerakan kota atau wilayah pemotongan tersebut itu berdasarkan atas apa. Ya, artinya apa? Ketika knowledge geologi tidak banyak digunakan, itu tugas Anda untuk mengembangkan ke depan berikutnya pada saat Anda melakukan pemetaan, Anda melakukan sosialisasi, Pak, di sini rawan longsor, kalau bisa, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu yang kemudian akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di tempat Anda melakukan pemetaan ya. Oke, jadi sekarang digital enabling life itu sudah berubah ya dari yang masyarakat sebelumnya. Karena memang itu suka tidak suka gitu ya, tanpa sekolah pun itu teknologi akan masuk ke rumah kita gitu ya. Dan next generation infrastructure itu ada city connected infrastructure, city digital infrastructure, dan city digital security infrastructure. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran ya kita di desa, tetapi kemudian banyak dengan menggunakan internet tanpa barrier yang kuat dan seterusnya ya. Itu yang kemudian menjadikan teknologi yang tidak tepat penggunaannya. Oke. Kita masih punya waktu sekitar, saya hanya ambil 45 menit, berarti Anda punya waktu 1 jam lagi. Oke. Apa yang harus Anda kerjakan sekarang? Pertama, silakan Anda buka data pemetaan Anda. Oke. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan analisa tadi. Ya, Anda buat bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel, silahkan.
sebagai kelulusan Anda untuk melakukan hal tersebut ya. Dan itu analisa. Jadi Anda tidak mengatakan bahwa oh jumlah produk saya sekian, posisi pasar di mana dan seterusnya, nama kecamatannya. Jadi Anda sekarang sudah mulai mengeksplor lokasi pemetaan Anda dengan menggunakan data-data sekunder, dengan menggunakan konsep big data. Dengan Anda juga bisa menggunakan Society 5.0. Jika Anda sudah pernah survei, Anda bisa lakukan wawancara dengan Pak Kades Anda dan seterusnya. Oke, itu kira-kira materi kuliah kita hari ini. Dan seperti biasa, silahkan buka lokasi pemetaan, gunakan analisa yang sudah saya jelaskan di atas, dan tuliskan dalam bentuk resume. Jangan lupa bahwa hanya 2 jam setelah saya sangat mengharapkan sekali jika Anda bisa membuat resume ini, ya karena beberapa mata kuliah yang Anda ikuti dengan saya itu sangat terkait. Anda sudah memiliki informasi-informasi sebelumnya. Oke, itu. Terima kasih.